Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang unik dari kecepatan cahaya. Siap-siap untuk terkejut. Kalian tahu, kecepatan cahaya itu bukan cuma sekedar angka di buku fisika. Ini adalah kunci untuk memahami alam semesta, dari hal sekecil atom sampai galaksi yang maha luas. Di video kali ini, kita akan bongkar habis semua misteri di balik kecepatan cahaya. Kita akan bahas fakta-fakta yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. So, stay tuned. Oke, langsung aja kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa sih yang membuat kecepatan cahaya begitu istimewa? Seberapa cepat sih kecepatan cahaya itu? Ini adalah salah satu pertanyaan paling mendasar dalam fisika. Jawabannya simple, 299.792 km per detik. Angka ini mungkin terdengar abstrak, tapi mari kita coba bayangkan. Bayangin, dalam 1 detik, cahaya bisa mengelilingi bumi 7,5 kali. Ini berarti, dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata, cahaya sudah bisa melakukan perjalanan yang luar biasa jauh. Nah, yang bikin kecepatan cahaya ini spesial adalah statusnya sebagai kecepatan absolut di alam semesta kita. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatan ini. Gak peduli seberapa canggih teknologi kita, gak ada objek yang bisa melampaui kecepatan cahaya. Bahkan teknologi paling futuristik sekalipun tidak bisa menembus batas ini. Ini seperti hukum alam yang gak bisa diganggu-gugat. Kecepatan cahaya adalah salah satu konstanta fundamental yang mengatur cara kerja alam semesta. Coba bayangin kalau ada mobil bisa melaju secepat cahaya, dunia ini pasti udah kacau balau. Lalu lintas akan menjadi tidak terkendali dan hukum fisika yang kita kenal akan runtuh. Tapi tenang, sampai saat ini kecepatan cahaya masih memegang tahta sebagai yang tercepat. Tidak ada yang bisa menyaingi kecepatan ini. Dan ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Kenapa sih kecepatan cahaya itu penting? Apa yang membuatnya begitu krusial dalam pemahaman kita tentang alam semesta? Jawabannya, karena kecepatan cahaya adalah fondasi dari banyak teori fisika modern, termasuk teori relativitas Einstein yang terkenal itu. Teori ini mengubah cara kita melihat ruang dan waktu. Tanpa pemahaman tentang kecepatan cahaya, kita nggak akan bisa memahami fenomena-fenomena luar biasa di alam semesta, seperti lubang hitam atau perjalanan waktu. Kecepatan cahaya membantu kita menjelajahi misteri-misteri ini. Jadi kecepatan cahaya bukan cuma sekedar angka fantastis, tapi juga kunci untuk membuka rahasia alam semesta. Ini adalah pintu gerbang menuju pengetahuan yang lebih dalam tentang realitas kita. Kita semua tahu kalau matahari itu pusat tata surya kita. Tapi, tahukah kalian kalau cahaya matahari yang kita lihat setiap hari itu sebenarnya ketinggalan zaman? Yup, kalian gak salah dengar. Cahaya matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Jadi, setiap kali kita melihat matahari terbit atau terbenam, sebenarnya kita sedang melihat matahari seperti 8 menit yang lalu. Coba bayangkan, jika tiba-tiba matahari menghilang, kita baru akan menyadarinya 8 menit kemudian. Ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta, dan betapa lambatnya kecepatan cahaya dalam skala kosmik. Dan ini baru matahari, bintang terdekat dengan kita. Bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan cahaya dari bintang-bintang yang jauhnya jutaan tahun cahaya untuk sampai ke bumi. Jadi, setiap kali melihat langit malam yang dipenuhi bintang, ingatlah bahwa kita sedang melihat masa lalu dari bintang-bintang tersebut. Menakjubkan, Ben? Chapter 3. Oke, kita udah bahas betapa pentingnya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya adalah salah satu konstanta paling mendasar dalam fisika, dan memahami angka ini membuka banyak pintu untuk pengetahuan ilmiah kita. Sekarang, mari kita coba pahami angka ajaib ini. 299.792 km per detik. Angka ini bukan hanya sekedar angka, tetapi juga kunci untuk memahami banyak fenomena alam. Gimana cara ilmuwan bisa nemuin angka sepresisi ini? Prosesnya melibatkan banyak eksperimen dan pengamatan yang teliti. Ternyata, pengukuran kecepatan cahaya udah jadi obsesi para ilmuwan selama berabad-abad. Mereka menggunakan berbagai metode dan alat untuk mencoba mengukur kecepatan cahaya dengan akurasi yang semakin tinggi. Awalnya, mereka mengira kecepatan cahaya itu tak terbatas. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan metode ilmiah, pandangan ini mulai berubah. Tapi, seiring berkembangnya teknologi, mereka mulai menyadari bahwa cahaya membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan.
Ini membuka jalan bagi eksperimen yang lebih canggih dan akurat. Berbagai eksperimen pun dilakukan, mulai dari mengamati bulan Jupiter hingga menggunakan cermin berputar. Setiap eksperimen memberikan wawasan baru dan membantu memperbaiki pengukuran sebelumnya. Dan akhirnya, di abad ke-20, ilmuwan berhasil menetapkan kecepatan cahaya dengan akurasi yang luar biasa, yaitu 299.792.458 mer per detik. Ini adalah pencapaian besar dalam dunia sains. Angka ini kemudian dibulatkan menjadi 299.792 km per detik untuk memudahkan kita dalam mengingatnya. Namun, penting untuk diingat bahwa angka ini memiliki makna yang sangat mendalam. Tapi ingat, angka ini bukan cuma sekedar angka mati. Ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi banyak ilmuwan selama berabad-abad. Ini adalah konstanta fundamental alam semesta yang memengaruhi banyak hal, mulai dari cara kerja GPS, hingga warna langit yang kita lihat. Tanpa pemahaman tentang kecepatan cahaya, banyak teknologi modern yang tidak akan mungkin ada. Chapter 4. Sekarang, mari kita bahas tentang teori relativitas Einstein, salah satu teori paling revolusioner dalam sejarah fisika. Teori ini tidak hanya mengubah pandangan kita tentang alam semesta, tetapi juga membuka pintu bagi banyak penemuan dan teknologi baru. Teori ini, yang erat kaitannya dengan kecepatan cahaya, mengubah cara pandang kita tentang ruang dan waktu. Sebelum teori ini, kita menganggap bahwa ruang dan waktu itu adalah entitas yang terpisah dan tidak berubah. Sebelum Einstein, kita menganggap ruang dan waktu sebagai sesuatu yang absolut dan tetap. Namun, Einstein menunjukkan bahwa ruang dan waktu itu saling terkait dan dapat berubah tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Tapi, Einstein menunjukkan bahwa ruang dan waktu itu relatif, artinya, mereka bisa berubah tergantung pada kerangka acuan pengamat. Ini berarti bahwa dua pengamat yang bergerak relatif satu sama lain dapat mengalami waktu dan ruang secara berbeda. Salah satu konsekuensi paling mengejutkan dari teori relativitas adalah dilatasi waktu, yaitu fenomena di mana waktu berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ini berarti bahwa seorang astronot yang bepergian dengan kecepatan sangat tinggi akan kembali ke bumi lebih mudah daripada teman-temannya yang tetap di bumi. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi fenomena nyata yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Banyak eksperimen telah dilakukan untuk menguji dan membuktikan prediksi ini. Contohnya, jam atom yang ditempatkan di pesawat jet ternyata berjalan sedikit lebih lambat daripada jam atom yang di bumi. Eksperimen ini menunjukkan bahwa waktu memang dapat dipengaruhi oleh kecepatan. Tentu saja, perbedaan waktunya sangat kecil, tapi ini cukup untuk membuktikan bahwa teori relativitas Einstein itu benar. Bahkan perbedaan kecil ini memiliki implikasi besar dalam teknologi seperti GPS, yang harus memperhitungkan efek relativitas untuk memberikan lokasi yang akurat. Jadi, kecepatan cahaya bukan cuma batasan kecepatan di alam semesta, tapi juga kunci untuk memahami konsep ruang dan waktu yang lebih dalam. Dengan memahami teori relativitas, kita dapat lebih memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Chapter 5. Kita tahu bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa adalah yang tercepat. Tapi tahukah kalian bahwa cahaya bisa melambat? Yup, kecepatan cahaya bisa berkurang ketika melewati medium yang berbeda, seperti air atau kaca. Fenomena ini disebut refraksi, dan inilah yang membuat benda terlihat bengkok ketika sebagian terendam dalam air. Semakin padat mediumnya, semakin lambat kecepatan cahaya. Misalnya, kecepatan cahaya di air sekitar 225.000 km per detik, lebih lambat daripada kecepatannya di ruang hampa. Tapi tenang, perlambatan ini hanya terjadi ketika cahaya melewati medium. Setelah keluar dari medium tersebut, kecepatannya akan kembali seperti semula. Fenomena perlambatan cahaya ini bukan cuma sekedar ilmu pengetahuan yang menarik, tapi juga punya banyak aplikasi praktis. Contohnya, lensa kamera dan kacamata memanfaatkan refraksi untuk memblokkan dan memfokuskan cahaya, sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Jadi, walaupun kecepatan cahaya dianggap sebagai konstanta, ternyata ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya. Nah, itu dia beberapa fakta unik tentang kecepatan cahaya, mulai dari statusnya sebagai kecepatan absolut, perjalanannya dari matahari ke bumi, hingga fenomena perlambatan cahaya.
Ternyata, kecepatan cahaya bukan cuma sekedar angka, tapi juga kunci untuk memahami alam semesta dan hukum-hukum fisika yang mengaturnya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membuat kalian lebih menghargai keajaiban alam semesta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.